Hadis yang ke-8, an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u 'anil jama'ati idza maru an yusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum, rawahu Ahmad wal Baihaqi rahimahumullah. Baik. Dari Ali, siapa ini Ali? Ali apa? Bin Abi Thalib. Apa julukannya? Itu lakabnya. Hah? Apa? Haidar. Siapa yang jawab tadi Haidar? Di mana baca? Hah? Di buku. Apa arti Haidar? Apa? Singa. Itu tidak terkenal julukan Adi. Ada yang lebih terkenal. Siapa yang bisa? Itu Osman Dzun Nurain. Osman, betul. Ahsan. Kalau Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar Al-Faruq. Sekarang Ali. Siapa? Dapat hadiah insyaallah. Udah 4 ya? 4 ya tadi? Atau 5? Yang dapat jubah insyaallah. 4 atau 5 tadi? 5 ya? Baik. Masih cukup insyaallah. Siapa yang bisa jawab? Siapa julukan Ali? Ya akhwat boleh jawab. Siapa? Zu apa? Zu juga. Zu Sibtain. Sibtain itu yang Sibiltun itu cucu dari anak perempuan. Beda dengan Hafid, cucu dari anak laki-laki. Nabi Al-Hasan wal Husain, cucu Nabi kan radhiyallahu anhuma. Dari anak Nabi yang perempuan itu laki. Hah? Perempuan siapa? Fatimah. Ya. Berarti disebut dengan Sibtan, 2 orang cucu. Maka Ali Dzus Sibtain, yang memiliki 2 orang cucu. Maksud cucu Nabi maksudnya ya. Maksudnya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menariknya ya para santri semua, 4 orang khalifah dari mulai Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umarul Faruq radhiyallahu anhu, Utsman ibnu Affan Dzun Nurain radhiyallahu anhu, kemudian Aliun Ibn Abi Thalib Dzus Sibtain radhiyallahu anhu. 4 orang ini, 2 pertama mertua Nabi, 2 terakhir menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betul atau tidak? Betul ya? Baik. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza maru an yusallima ahaduhum. Sudah cukup satu orang mengucapkan salam mewakili banyak orang. Itu maksudnya. Kita berjamaah sekarang. Kita nih, yang laki-laki sekarang, mengucapkan salam, atau antum ya. Antum berjamaah sekarang, yang laki-laki, satu di antara antum mengucapkan salam kepada Ustaz. Itu sudah cukup. Tidak wajib yang lain gitu. Itu maksudnya. Bukan tidak wajib, sudah gugur sunnah yang lain gitu. Sudah gugur. Walaupun lebih baik tentu semuanya, tapi dia tidak dengan satu orang mengucapkan salam, maka yang lain tidak tercela jika tidak mengucapkan salam. Meskipun lebih baik tetap semuanya mengucapkan salam. Mengawali mengucapkan salam itu maksudnya. Sedangkan yang kedua, wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Dan cukup satu di antara antum menjawab salam dari Ustaz. Ustaz mengucapkan salam misalnya, cuma satu orang mengucapkan salam misalnya. Maka itu sudah cukup. Sudah mewakili ya. Ini pendapat jumhur ya.
pendapat mayoritas para ulama. Meskipun lagi-lagi Ibnu Hazm rahimahullah juga berbeda pendapat. Dan itu hal biasa. Hal biasa. Ibnu Hazm karena memang bermadzhab zahiri banyak berbeda pendapat. Dari imam yang empat. Ibnu Hazm mengatakan tidak cukup. Kalau mengucapkan salam semuanya harus jawab. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Aqil rahimahullah dari mazhab Hambali, Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kalau kita lihat hadis ini statusnya dhaif, ya. Tapi dhaif yang tidak parah. Sekarang kita kenalan dulu sama hadis sedikit. Karena kita sekarang belajar hadis ya, kenalan secara sederhana saja. Hadis itu ditinjau ya, dilihat dari kualitas ada 3 hadis. Berapa? 3 hadis. Ada hadis yang sahih, ditinjau dari kualitas. Kita tidak bicara kuantitas atau jumlah. Kita bicara sekarang kualitas. Ada sahih, di bawahnya ada apa? Hasan, di bawahnya dhaif. Adapun maudhu' itu bukan hadis. Menurut pendapat yang lebih kuat, walaupun selain yang lain mengatakan itu hadis, tapi dia karena palsu bukan hadis, sama kayak beras. Beras palsu hadis, beras atau bukan? Beras palsu itu sebenarnya beras atau bukan? Bukan kan? Uang palsu sebenarnya itu uang atau bukan? Nah, itu sama dengan itu. Hadis palsu berarti dia bukan hadis. Tapi ada mengatakan dia hadis dimasukkan ke dalam pembagian dari sisi kualitas tadi. Hadis sahih itu wajib diamalkan. Ya. Kalau dia perintah wajib. Kemudian hadis hasan juga. Dhaif itu tidak wajib. Dan dhaif itu ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang parah, ada yang tidak parah. Yang ini tidak parah. Kenapa? Karena memang dari sanadnya, dari perawinya, bukan pendusta besar. Bukan pendusta besar. Kalau hadis yang parah itu nggak boleh kita pakai. Contohnya hadis tentang baca Yasin di malam Jumat. Itu parah hadisnya. Bahkan sudah dekat kepada maudhu' palsu. Ya. Kemudian hadis tentang akidah, kalau itu dhaif nggak boleh diambil. Tentang halal dan haram juga nggak boleh diambil. Tapi tentang keutamaan, ini kan keutamaan. Ya kan? Boleh dipakai. Sebagai contoh, hadis tentang surat Al-Kahfi di hari Jumat itu dhaif hadisnya. Dhaif. Para ulama hadis baik mengatakan dhaif, tapi para ahli fikih mengatakan tidak dhaif. Makanya banyak ahli fikih mengatakan disunnahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Apa bunyi hadisnya? Dah hafal? Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ah adha'a lahu bainal jumu'atain. Ya, hadis riwayat Ahmad. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, Allah akan berikan 2 cahaya di antara 2 Jumat itu. Yang membuat dia dhaif karena ujung hadisnya. Ya. Lemah. Tapi dia boleh dipakai. Kenapa? Karena dia keutamaan dan tidak parah. Tidak apa? Tidak parah. Sama dengan hadis tentang salat syuruk. Yang dhaif yang ujungnya juga. Apa bunyi hadisnya? Kalau kita duduk di masjid, kemudian kalau kita pergi salat, man shalla subha fi jama'atin, man shalla al-ghada fi jama'atin, barang siapa yang salat berjamaah subuh, thumma qa'ada yazkurullah, kemudian dia duduk ya, sambil berzikir kepada Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbitnya matahari. Kana ka ajri hajjatin tamatin. Yang buat dhaif di situ.
di ujungnya. Tapi kalau duduk di masjid habis sholat subuh berzikir, itu perkara yang bagus. Perkara yang bagus. Jadi kesimpulannya hadis dhaif boleh dipakai gak? Kapan dia boleh pakai? 3 syaratnya. Tidak parah dhaifnya, tidak berkaitan dengan akidah, dan tidak berkaitan dengan halal dan haram. Dan keempat, tambah lagi, tidak diyakini itu hadis perkataan Nabi. Ya. Ini pendapat mayoritas ulama hadis. Jangan kita bilang itu perkataan Nabi, yakin ini perkataan Nabi. Meyakini jangan. Tapi menduga. Beda nggak yakin dengan duga? Beda kan? Kalau yakin bahasa Arabnya apa? I'taqada. Kalau duga, bukan just duga ya. Kalau duga, apa bahasa Arabnya? Dhanna. Walaupun dhanna terkadang bermakna i'taqada. Tapi hukum asalnya dhanna bermakna apa? Duga. Baik. Hadis sahih, hasan, dhaif. Yang SMP udah ngantuk ya? Belum ya? Kita singgung dikit hadis sahih. Dikatakan hadis itu sahih 5 syaratnya. Karena kita sering mengucapkan ini sahih, ini hasan, kita nggak tahu mungkin apa itu hadis sahih. Artinya jangan sampai kita bisa berucap, tidak tahu apa yang kita ucapkan. Ustadz, sederhanakan bahasanya. Hadis sahih, berapa syaratnya? Berapa? 5. Hilang 1, bukan sahih namanya. Harus ada 5-5-nya. Yang pertama, sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung. Nanti kita contohkan nanti insyaallah. Setelah kita sebutkan 5 tadi. Yang kedua, apa? Yang kedua, perawinya adil. Ya. Sanad itu artinya apa sanad? Rangkaian perawi, silsilah perawi itu namanya apa? Sanad. Silsilahnya. Contoh ya. Ini contoh. Sekarang Ustaz berbicara. Didengar oleh Ustadz Abu Azam. Didengar oleh Ustadz siapa Ustadz? Afwan? Ustadz Rizan. Didengar oleh Ustadz siapa? Ustadz Adinal ya. Ustadz Munawwir, Masya Allah. Munawwir. Ada Munawwar, ada Munawwir. Baik. Ustadz Munawwir dengar dari Ustadz Adinal. Ustadz Adinal dengar dari Ustadz Rizan. Ustadz Rizan dengar dari Ustadz Abu Azam. Ini namanya apa? Sanad namanya. Para ustadz kita itu disebut dengan rawin atau ruwah. Ya. Sedangkan rangkaian itu disebut dengan apa? Sanad. Dan para perawi itu harus adil. Adil itu apa di sini? Bertakwa maksudnya. Bukan adil bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan. Di sini artinya bertakwa. Jauh dari perbuatan fasik. Maka di hadis itu susah. Menjadi muhaddits itu susah. Bahkan menipu binatang nggak boleh dia. Pura-pura ada makanan, manggil ayam kan? Ternyata nggak ada makanan sini kan? Pura-pura ada makanan, ayam datang, atau dia masukin pasir, sangka ayam nanti mungkin makanan atau gimana kan? Itu kan dusta namanya. Bahkan kepada binatang dia nggak boleh berdusta. Sampai segitunya orang kalau ingin jadi ahli hadis, gitu ya. Kemudian yang ketiga, perawinya cerdas, dhabil. Cerdas. Yang keempat, tidak ada cacat. Tidak ada cacat. Di antara cacat adalah terputusnya sanad. Di antara ya. Kemudian yang kelima, apa syarat hadis sahih yang kelima? Tidak syadz. Tidak syadz. Apa itu syadz? Syadz itu perawi yang thiqah, perawi yang terpercaya. Ini mohon maaf kalau agak berat dikit ya. Perawi yang terpercaya menyelisihi para perawi yang lebih terpercaya darinya. Para ustadz kita sekarang yang 4 orang ini semuanya thiqah. Contoh ya. Dan memang thiqah semuanya. Masya Allah, para ustadz soalnya kan. Ustadz Munawwir thiqah
menyelisih para ustadz yang 3 lagi. Ya. Maka di sini sebut dengan apa? Ustadz, berarti perawinya ada yang syadz. Karena menyelisihi perawi yang siqah yang lainnya. Tidak kompak gitu. Maka ini disebut apa? Syadz, ya. Nah, hadis hasan bedanya dengan sahih cuma sedikit sekali. Hadis sahih perawinya sangat cerdas, sedangkan sangat kuat hafalannya. Sedangkan hasan kurang kuat. Cuma itu aja. Sedikit beda ya. Hadis sahih sangat kuat hafalan perawinya, sedangkan hadis dhaif, sedangkan hasan kurang bukan tidak, kurang kuat. Itu dia hadis sahih dan hasan. Dan dua-duanya boleh dipakai. Paham, Tom? Baik. Kita lihat sekarang nomor 8 ya. Sudah kita baca ya. Imam Ahmad rahimahullah, siapa beliau? Imam Ahmad siapa? Ya, Imam Syafi'i, benar. Masya Allah. Barakallahu fiik. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya kitab hadis. Apa namanya? Bukan. Musnad. Al-Musnad. Dan termasuk ke dalam kitab yang 9. Kitab yang 6 tadi sudah disebut ya, awal tadi. Yang 9 tambahannya 3 lagi siapa? Muwatta Imam Malik. Kemudian Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi 9. Al-Kutubut Tis'ah. Pakai alif lam, Al-Kutubut Tis'ah ya. Kalau yang tadi Al-Kutubus Sittah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau tokoh dalam mazhab Hambali. Dari mana itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Dari Baghdad. Di mana Baghdad? Sekarang di mana? Irak ya, Irak. Baik. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ini Imam Ahlussunnah wal Jamaah ya. Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau punya buku namanya As-Sunnah. Itu akidah. Ulama zaman dahulu mengatakan akidah As-Sunnah. Ada Asy-Syari'ah, Imam Al-Ajurri. Asy-Syari'ah itu sama dengan akidah. Ada Al-Iman, itu akidah. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dia punya buku namanya As-Sunnah. Ada juga Usulus Sunnah. Ya. Ada As-Sunnah, ada Usulus Sunnah. Baik. Kemudian Imam Al-Baihaqi rahimahullah, ahli hadis. Hanya saja, perhatikan sedikit, beliau sedikit terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah yang mengatakan Allah tidak di atas langit, tidak di atas arsy. Kalau kita berkeyakinan Allah di mana? Di langit, di atas langit, atau di mana-mana? Bersemayam di atas arsy. Itu perlu diperbaiki juga. Bersemayam di atas arsy itu juga perlu diperbaiki. Karena makna istawa 'alal arsy, ala wartafa'a. Ala itu artinya tinggi. Jadi Allah berada di atas tinggi, Allah berada tinggi di atas arsy. Itu maksudnya. Bukan Allah bersemayam, enggak, tidak. Allah berada tinggi di atas arsy. Arsy itu di atas apa? Sebentar. Apa makhluk Allah yang paling besar yang sudah kita lihat? Kok susah jawabnya? Kelihatan tuh. Langit. Ya kan? Tapi ini bukan langit. Ini cuman awan ini. Sebenarnya langit itu jauh di atas sana. Tapi bisa kita sebut ini langit ya. Baik. Apakah masih ada makhluk Allah yang lebih luas daripada langit? Lebih besar pada langit, ada gak? Apa? Urutannya dulu, setelah urutan apa? Kursinya Allah. Itu dia firman Allah dalam surat Al-Baqarah 255 ayat kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal arda
Kursinya Allah meliputi. Seperti apa kursi Allah? Allahu a'lam. Jangan bayangkan ini. Nggak boleh. Itu perkara gaib, nggak bisa kita bayangkan. Ya. Tapi kursi itu kita paham apa artinya. Hanya saja bentuknya kita tidak tahu. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Berarti mana lebih luas, kursi atau langit dan bumi? Kursi kan? Bahkan kata Nabi SAW, perumpamaan langit dengan kursi ibarat gelang dilempar ke padang pasir. Gelangnya itu adalah langit, padang pasir itu adalah kursi. Kelihatan nggak gelang dilempar ke padang pasir? Kelihatan nggak? Saking luasnya padang pasir kan? Kemudian masih ada yang lebih besar. Apa itu? Paling besar makhluk Allah apa? Paling besar malaikat Jibril atau Arsy? Arsy ya. Arsy paling besar. Dalam akidah Ahlussunnah dibahas itu. Arsy. Di atas Arsy ada air. Dalam surat Hud. Di atas apa? Di atas Arsy ada air ya. Atau di atas atau Arsy di atas air ya. Atau wa fawqal ma, apa firman Allah? Wa arshuhu 'alal ma ya, wa arshuhu 'alal ma. Dalam surat Hud ya. Wa arshuhu 'alal ma. Berarti Arsy di atas air. Dan Allah berada tinggi di atas Arsy. Berada tinggi di atas, bukan bersemayam kita bahasakan, salah itu. Bukan bersemayam. Kemudian Allah berada di atas Arsy sebagaimana langit berada di atas bumi. Langit berada di atas bumi, butuh gak langit dengan bumi? Hah? Langit butuh dengan bumi atau enggak? Tidak butuh kan? Seperti itulah Allah berada di atas Arsy, bukan berarti Allah butuh dengan Arsy. Wadih? Jadi akidah kita Allah ada di mana? Di atas Arsy. Arsy itu ada di atas langit. Enggak ada lagi makhluk di sana. Enggak ada lagi makhluk di sana. Tidak ada makhluk di sana. Jadi Allah bukan butuh dengan makhluk, tidak. Tapi Allah berada di sana untuk sebuah hikmah yang cuma Allah yang tahu. Dan Allah itu enggak ditanya apa yang Allah lakukan, kita ditanya. Baik. Kita lihat sekarang. Jadi Imam Al-Baihaqi rahimahullah, meskipun beliau imam yang mulia, tapi beliau sedikit terpengaruh dengan akidah Al-Asy'ariyah. Insyaallah beliau tetap Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullah. Baik. Kita lihat hadis ke-9. Wa anhu, apa maksud wa anhu ini? Dari Ali juga ya, itu maksudnya. Qala radhiyallahu anhu ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Ingat itu. Tidak boleh, dan ini memang pendapat mayoritas ulama, bahkan sebagian mengatakan ini ijma' ulama. Meskipun ada pendapat juga yang mengatakan boleh mengucapkan salam dalam rangka ta'liful qulub. Jika itu darurat boleh. Tapi pendapat yang benar haram mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kepada orang Hindu? Yang di sini kan dibilang la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Tidak boleh mengucapkan dahulu, tidak boleh mengucapkan terlebih dahulu salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana kepada orang Hindu, Buddha, Konghucu? Boleh enggak? Di sini kan enggak disebut. Boleh? Kenapa? Gimana cara kita menjawabnya? Karena di sini cuma dua agama disebut, Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di Indonesia kita nggak ketemu orang Yahudi. Kalaupun ada mungkin bisa dihitung gitu. Bagaimana dengan orang Ahmadiyah? Bukan Islam Ahmadiyah ya. Syiah. Bagaimana dengan orang Konghucu, Buddha, Hindu? Apalagi kalau ada orang tinggal di Bali kan banyak orang Hindu. Gimana cara kita menjawab? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Gimana cara menjawabnya gitu? Hah? Ini kan Yahudi Nasrani. Cara kita jawabnya gini.
kepada ahli kitab saja nggak boleh. Ya, apalagi kepada selain mereka. Mereka ini ahlul kitab. Ya, mereka itu yang menerima Alkitab, Az-Zabur, At-Taurah dan Al-Injil. Mereka saja ahlul kitab yang boleh seorang lelaki muslim menikah dengan perempuan Nasrani atau Yahudi dengan catatan-catatan ya. Ada persyaratan-persyaratannya. Buka nanti surat Al-Maidah ayat kelima dan buka penafsirannya. Sedangkan itu saja. Tapi saat mengucapkan salam saja nggak boleh kepada orang Yahudi dan Nasrani, apalagi kepada orang musyrik. Ya, sebenarnya Yahudi dan Nasrani musyrik juga ini. Cuma mereka lebih dikenal ahlul kitab. Mereka musyrik juga. Karena mereka menduakan Allah. Mereka ini sebenarnya juga musyrik. Jadi beda musyrik dengan kafir apa? Kafir lebih luas maknanya, musyrik lebih sempit ya. Boleh jadi dia kafir, dia nggak musyrik. Orang yang nggak pernah sholat sama sekali, musyrik atau kafir? Hah? Kafir. Orang ateis kafir atau musyrik? Ateis, kafir. Kalau musyrik itu mesti dia beribadah juga kepada Allah, meyakini Allah itu sembahan, mesti. Orang Nasrani seperti itu dia. Kenapa Nasrani dan Yahudi dia tidak disebut Muslim? Mereka tidak mau mengucapkan kalimat syahadat yang kedua. Mereka nggak mau mengucapkan itu. Tapi Yahudi juga mengakui Allah itu sembahan. Nasrani juga mengakui Allah itu sembahan. Tapi mereka menjadikan Uzair putra Allah, Yahudi ya, dan Nasrani, mereka bingung. Entah mana Tuhan mereka, bingung mereka. 3 oknum itu. Trinitas ya. Akidatut taslis namanya. Akidah Trinitas. Jadi kata Nabi SAW tidak boleh terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Wa idza lakitumuhum fi tariqin, kalau kalian bertemu mereka di sebuah jalan, ya, fattaruhum ila adyaqih, maka paksa mereka jalan yang sempit. Maksudnya apa? Kalau kita bertemu orang Yahudi dan Nasrani, jangan kasih mereka jalan. Kalau kita jalan kaki ya, ini kata ulama, adapun pakai mobil tentu tidak. Ya, jalan kaki maksud para ulama. Jangan kita jalanin, mereka mau lewat, kita jalanin terus. Jangan kita yang minggir, itu maksudnya. Ya, karena kita minggir bentuk kita menghormati mereka, memuliakan mereka. Ini nggak boleh memuliakan mereka. Itu menghina apa? Menghina agama kita sendiri. Makanya kita nggak boleh juga mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka. Haram hukumnya. Sekarang ada orang minum khamar, ya. Kita ucapkan selamat ya minum khamar. Boleh gak? Baik. Sekarang ada orang membunuh. Sekota Payakumbuh dia bunuh. Misal ya. Misal ada dia membunuh orang sekota Payakumbuh. Dia muslim, mukmin, sholat, membunuh sekota Payakumbuh. Keluar gak dari Islam? Di antara yang dia bunuh para ustadz misalnya. Keluar gak dari Islam? Tidak. Tidak ya. Pembunuh tidak keluar dari Islam selagi dia sholat. Baik. Sekarang kita bilang sama pembunuh, selamat sudah membunuh. Ini tidaklah separah mengucapkan selamat Natal. Lebih parah orang mengucapkan selamat Natal daripada mengucapkan selamat telah membunuh, selamat telah minum khamar, selamat telah berzina. Mana yang paling parah? Selamat Natal. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu pecah karena perkataannya. Wa tanshaqqul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan langit dan gunung-gunung runtuh. An da'u lirrahmani walada, karena mereka mengatakan bahwa
Allah Ar-Rahman punya anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Adalah layak, adalah mungkin Allah menjadikan seorang anak, memiliki anak. Jadi mengucapkan selamat hari raya boleh atau tidak? Haram. Termasuk juga mengucapkan selamat tahun baru Masehi, nggak boleh. Karena itu satu paket ya. Satu paket. Jadi bilang sama keluarga kita di rumah, tentu dengan adab juga ya. Baik-baik bilangnya. Pokoknya kita ingin menyampaikan dakwah kepada bapak ibu kita dengan adab. Ya. Misalnya kita tahu nggak boleh majang foto kan. Jangan nanti sampai rumah langsung semuanya foto kita simpan. Ya kan? Lihat gitar bapak langsung di piano langsung dibakar. Rokok bapak langsung dibuang. Pakai adab, harus dengan hikmah, ya. Harus dengan hikmah. Jadi orang Yahudi jangan kita hormati mereka, dan orang Nasrani juga jangan kita hormati mereka, karena ini adalah akidah al-wala wal bara. Dalilnya di dalam surat Al-Mujadalah yang paling terakhir. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah, dan seterusnya. Saya sarankan kepada antum semua, antum dan antunna ya. Sebenarnya antum sudah masuk juga akhwat di sana. Tapi untuk menegaskan ya, untuk menghafal salasatul usul wa adillatuha. Sudah hafal belum? Hafal itu ya? Hafal sedikit kok, enggak banyak. Hafal. Man rabbuka, ma dinuka, man nabiyyuk. Hafal itu. Hafal. Usahakan seminggu bisa hafal insyaallah. 3 hari juga bisa. Tadi kan sudah kita sebutkan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang penting ada kemauan, Allah bukakan jalannya. Jadi dihafal. Ini akidah soalnya, harus kita hafal. Dan kita akan ditanya nanti di alam barzakh ya. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyyuk. Hafal itu ya. Baik. Yahudi dan Nasrani ini kenapa kita nggak boleh mengucapkan salam kepada mereka terlebih dahulu? Yang pertama karena ada larangan. Yang kedua, karena mengucapkan salam terlebih dahulu berarti telah memuliakan mereka. Apalagi dalam salam itu ada nama Allah. Assalam itu nama Allah. Assalam itu ada 2. Dia satu kata tapi mengandung 2 makna. Yang pertama, assalam artinya adalah ismun min asma'illah, nama dari nama-nama Allah. Ya kan? Kemudian yang kedua, assalam itu artinya assalamah, keselamatan. Bagaimana kita mengatakan keselamatan terhadap orang yang enggak mau meluk Islam? Bukankah Nabi mengatakan kepada Kaisar Rum ya? Apa kata Nabi? Aslim taslam. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Kalau kata anak pesantren apa? Sakin taslam. Apa maksudnya? Baca kitab, sukunkan semuanya. Nanti akan selamat. Sukunkan semuanya. Misalnya wa anhu qol Rasulullah la tabda'ul yahud wan nasara bisalam. Enggak dibaca kasrah harokatnya. Sakin taslam. Itu kata anak-anak pondok ya. Kata Nabi apa? Aslim taslam. Jadi orang kalau ingin selamat, syarat pertama kalau dia ingin selamat wajib masuk Islam. Maka nggak boleh mengucapkan selamat kepada orang Yahudi, Nasrani dan yang lainnya. Atau mengucapkan salam hom siapo. Apa itu salam Buddha ya? Nggak tahu kita lafaznya yang pasti. Tapi seperti itulah bunyinya kira-kira. Kemudian yang ketiga, kenapa kita nggak boleh mengucapkan salam? Karena salam itu akan menimbulkan cinta. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu wa la tahabbu hatta tafshus salam bainakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan kalian tidak akan saling mencintai sampai kalian menebarkan salam di antara kalian. Jadi salam itu menimbulkan cinta.
Cinta itu menimbulkan keimanan, keimanan itu membuat kita masuk ke dalam surga, ya. Wadih? Faham tum? Dan ngantuk? Yang laki-laki ngantuk sedikit, wajar ya. Baik, kemudian di antara sebabnya tadi tidak boleh kita mengucapkan salam. Nah, sekarang bagaimana kalau orang Yahudi mengucapkan salam? Kita jawab hanya dengan wa'alaikum. So, kalau dia assalamualaikum, kita bilang wa'alaikum. Kalau dia bilang assalamualaikum wa'alaika. Tidak boleh pakai assalam. Tapi menurut mazhab Syafi'iyah sebagian boleh. Menurut sebagian ya, bukan semua. Mazhab Syafi'iyah boleh kita mengucapkan salam, tapi pendapat ini pendapat yang lemah kata para ulama. Yang jelas tidak boleh mengucapkan assalam kepada mereka. Sekarang kalau bilang selamat pagi sama orang Yahudi boleh nggak? Kita dulu mengucapkan selamat pagi. Boleh nggak? Hah? Boleh. Tapi tetap lebih baik tinggalkan. Boleh. Yang nggak boleh itu salam yang mengandung keselamatan. Tapi kalau kita bilang kaifa asbahta? Kaifa asbahta? Kaifa asbahta? Kaifa amsayta? Boleh. Tapi kalau kita kaifa haluk? Boleh. Kita tanya kaifa haluk? Yahudi, kaifa haluk? Misalnya ya. Kaifa haluk? Boleh. Tapi kita mengucapkan salam tidak boleh. Menjawab salam dengan sempurna juga tidak boleh. Pernah orang Yahudi mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Muhammad. Dijawab oleh Aisyah apa? Waalaikumsalam wa la'natullahi alaik ya wa ghadabillahi alaik ya Yahud. Apa kata Nabi SAW kepada Aisyah? Rifqan ya Aisyah. Berlemah lembutlah wahai Aisyah. Quli wa alaika. Jawab saja dengan wa alaik. Gitu ya. Mengucapkan salam yang paling baik adalah dengan alif lam. Sebagian ada assalamun alaikum ya. Tapi yang paling baik adalah assalamu alaikum. Karena assalamu itu nama Allah. Nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kalau kita mengucapkan salam kepada orang, yang paling baik kita tidak sempurna mengucapkannya. Supaya orang yang menjawab bisa menjawab sempurna. Kita seperti ini, assalamualaikum kata kita. Itu yang paling baik ya. Yang paling baik. Kalau kita mau yang paling baik seperti itu mengucapkan salam. Supaya yang menjawab bisa mengatakan waalaikumsalam warahmatullah. Atau wabarakatuh, tambah lagi. Sekarang kalau kita bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ketemu ini bukan kita buka bandar sepeda ya, kalau kita ketemu. Bagaimana orang menjawabnya? Tentu dia menjawab tidak bisa lebih. Sedangkan Nabi Allah Ta'ala mengatakan wa idza huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Dalam surah apa itu? An-Nisa. Apabila diucapkan salam kepada kalian penghormatan, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisal. Baik. Di situ disebut gak mengucapkan salam kepada ahli zimmi? Ada? Tidak ya? Karena kafir itu kan ada 4. Ada kafir muharib, ada kafir zimmi, ada kafir musta'min atau musta'man, ada kafir mu'ahad. Ya, ada 4 kafir itu. Yang kita perang itu yang mana? Muharib atau kufrun harbi. Itu yang kita perangi. Adapun yang 3 tidak. Bahkan Nabi SAW mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, tidak akan dia masuk ke dalam surga. Membunuh kafir saja enggak masuk surga, ya. Apalagi membunuh muslim, enggak akan masuk surga. Maksudnya adalah tidak akan masuk surga terlebih dahulu. Karena pengharaman masuk surga itu ada 2. Ada tahrim dukhulan, tahrimu
Awalan, ada tahrimu abadiyan gitu. Ada pengharaman awalnya, dia nggak masuk, diharamkan di awal gitu. Tapi dia nanti akan masuk surga juga. Jadi orang Yahudi, orang pembunuh ya, kalau dia nggak bertaubat, selagi dia sholat, dia akan masuk surga juga nantinya. Pelaku riba juga demikian. Itu akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun orang Khawarij mengatakan semua pelaku dosa besar tidak akan masuk ke dalam surga. Kita tidak. Yang nggak masuk ke surga itu cuma yang kafir. Adapun selagi ada sedikit keimanan, dia dicuci dulu. Nanti orang surga mengatakan jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahannam. Baik, kita sambung nomor 10. Wa anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza 'atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah." Apabila salah seorang di antara kalian bersin, ucapkan alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu, dan hendaknya saudaranya mengucapkan, akhu di sini muslim maksudnya ya. Saudara semuslim. Yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Seperti yang tadi pagi saya sampaikan bahwa dalam hadis dengan menggunakan kum bukan ka, maka jangan kita ubah. Kita katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Apa itu alhamdu? Pujian itu dalam bahasa Arab banyak. Ada alhamdu, ada as-sana, ya kan? Ada lagi apa? Al-madhu. Dan alhamdu ini yang paling tinggi. Apa di situ? Ta'zim, memuliakan, dan apa? Dan izlal, merendahkan diri. Jadi pujian yang kita mengagungkan Allah dan merendahkan diri kita itu hanya untuk Allah, ya, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh memuji manusia berlebihan dengan mengagungkannya, nggak boleh, mengkultuskannya, tidak boleh. Itu sudah mujawazatul had, sudah melampaui batas namanya, sudah melampaui batas. Kenapa ketika kita kalau kita bersin mengucapkan alhamdulillah, bagaimana jika kita menguap? Menguap itu bahasa Arabnya apa? Apa bahasa Arab menguap? Hah? Tasaub. Ya, tasaub. Apa yang kita baca kalau menguap? Nggak ada. Bid'ah itu. Tidak ada ya? Tidak ada. A'udzubillah juga tidak. Tidak. Cukup kita tahan menguap atau kita tutup dengan tangan kita. Yang paling baik menutup menguap itu dengan apa adabnya? Tangan kiri, punggung tangan kiri. Barakallahu fiik. Dari mana belajar itu? Al-Adabul Asyarah. Tulisan siapa? Salih Al-Utsaimin ya. Di mana belajar itu? Di sini? Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada para ustaz di sini yang sudah mengajarkan murid-murid kita Al-Adabul Asyarah. Itu buku yang sangat bagus, cuma 1 lembar ya. Tapi Masya Allah, Al-Adabul Asyarah, karangan Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah, dan saya sarankan kepada antum banyak-banyak ambil ilmu dari beliau. Itu Masya Allah, itu ilmunya ensiklopedi itu. Beliau itu ensiklopedi ya. Istilahnya kalau dalam bahasa Arab mausu'i, ensiklopedi. Apapun ilmu insya Allah adalah pada beliau ya. Untuk ukuran kita manusia gitu ya. Qiraah juga hebat Masya Allah. Kemudian akidah, hadis, fikih, usul, bahasa Arab, syair, sirah, balaghah, sebutlah semua ilmu Masya Allah. Jadi kalau nanti pulang ke rumah, kalau punya paket, dengar YouTube beliau. Bukan main TikTok ya. Bukan juga dengar musik atau nonton kartun.
Tidak boleh ya. Tapi dengar kajian itu. Sedikit lagi karena sudah masuk waktu asar. Kata para ulama bahwa bersin itu menunjukkan seseorang itu dalilun nasyat, katanya. Bentuk semangat bersin itu karena dia membuang kotoran. Sedangkan mengantuk dalilul kasal. Ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam buku beliau bahwa menguap bersin dalilun nasyat, sedangkan menguap dalilul kasal. Orang kita bilang kesal, bahasa Arab kasal. Makanya kalau nggak mau orang kesal sama kita, jangan kasal. Kalau nggak mau orang kesal dengan kita, jangan kasal. Kasal itu malas ya. Masalah bersin tadi sudah kita sampaikan. Kemudian menjawabnya adalah fardu kifayah ya. Ini pendapat yang kuat, menjawab bersin fardu kifayah. Ada 3 pendapat, ada mengatakan fardu ain, ada mengatakan fardu kifayah, ada juga mengatakan sunnah. Tapi yang benar fardu kifayah. Kemudian para santri hafizakumullah, bagaimana jika ada orang yang bisu, dia bersin, apakah kita tetap mengucapkan yarhamukallah atau tidak? Gimana? Ada orang bisu, apa bahasa Arabnya bisu? Akhras ya. Apakah kita mengucapkan yarhamukallah? Maka kata para ulama, kita lihat gerak bibirnya. Ketika dia bersin, apabila gerak bibirnya kita berbaik sangka, dia mengucapkan tahmid, alhamdulillah, maka ketika itu kita mengucapkan yarhamukallah, ya. Tetap kita ucapkan, meskipun mungkin dia nggak dengar, boleh jadi dia juga melihat gerakan lisan kita. Karena orang bisu itu biasa tidak mendengar kan? Rasanya belum ada orang bisu dia mendengar. Biasanya bisu itu kalau dia sudah tidak bisa bicara, dia juga tidak bisa mendengar. Biasanya seperti itu. Kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kemudian terakhir adab ya, tadi kalau kita bersin tutup dengan punggung tangan kiri. Kalau kita bersin mohon maaf, kalau kita menguap tutup dengan punggung tangan kiri. Kalau kita bersin kita tutup dengan tangan juga. Kemudian atau dengan sorban kalau yang pakai sorban, atau dengan ujung baju ya. Dan hati-hati jangan sampai bersentuh cipratannya mengenai orang atau makanan karena tidak sehat. Ini adab yang mesti kita jaga. Kemudian jangan sampai kita menguap seperti orang-orang awam. Seperti apa orang awam menguap? Dengan suara, dengan mengucapkan panjang dia, keras, karena sengaja. Itu orang awam itu. Makanya beda orang yang paham dengan tidak paham, itu beda. Dari situ mudah mengetahui orang itu paham agama atau enggak, paham ilmu, paham adab atau tidak, mudah. Dari cara dia pakai sendal, buka sendalnya, buka keran air, kan kelihatan. Dari cara dia makan, dari cara dia duduk, dari cara dia bicara, kelihatan antara orang yang paham adab dengan yang tidak paham adab.